Halo semuanya, selamat datang di channel Neronime. Salah satu anime isekai di musim ini yang lumayan rame dan menarik untuk diikuti adalah seri Gensouki. Di video kali ini, sebagai video pertama pembahasan seri Gensouki, kita akan membahas salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan, yaitu tentang reuni dan pertemuan kembali sang MC kita Ryo dengan Celia. Sebelum masuk ke pembahasan, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian mendapatkan informasi menarik lainnya seputar anime yang bersumber dari manga maupun light novel. Oke, langsung aja kita mulai pembahasannya. Seperti yang telah diperlihatkan di animenya, Ryo terpaksa harus meninggalkan kerajaan Beltram dan berpisah dengan Celia. Sejak saat itu, mereka berdua tak pernah bertemu selama kurang lebih 4 tahun. Selama 4 tahun tersebut, Ryo telah melakukan banyak hal dalam perjalanannya. Yang pertama, Ryo terlebih dulu tinggal di desa roh dan melatih seni rohnya. Di sini jugalah Ryo mulai menjadi OP. Ia berhasil meningkatkan seni rohnya hingga ke tingkat di mana ia bisa terbang dengan lancar. Dan ia juga diberi beberapa artefak kuno. 2 diantaranya yang sering ia gunakan adalah artefak yang dapat mengubah warna rambutnya yang ia gunakan untuk menyamar, dan artefak ruang penyimpanan untuk menyimpan rumahnya serta beberapa benda lainnya. Setelah lama tinggal di desa roh, Ryo menuju ke daerah Yagumo dan menyelesaikan tujuannya yang berhubungan dengan orang tuanya. Setelah itu, barulah Ryo kembali ke daerah Strahel. Namun saat Ryo kembali dan tiba di daerah Strahel lagi, saat itu adalah tahun ke-1000 setelah era suci berakhir. Dan karena itulah para pahlawan dari Jepang terpanggil. Selain para pahlawan, Miharu, Aki, dan Masato juga ikut terpanggil, dan mereka semua bertemu dengan Ryo. Ryo pun mengurus mereka terlebih dahulu dan mengajarkan mereka dasar-dasar kehidupan di isekai, lalu membawa mereka semua ke desa roh untuk tinggal sementara di sana. Dan di sini, roh kontrak Ryo yaitu Aishia juga telah terbangun. Setelah membawa Miharu dan yang lainnya ke desa roh, Ryo bersama dengan Aishia kembali ke daerah Strahel dan menuju ke kerajaan Beltram untuk menemui Celia. Di sisi lain, keadaan Celia di kerajaan Beltram ternyata sangat buruk. Celia dipaksa untuk menikah dengan Charles Arbor. Kalau kalian lupa, Charles Arbor adalah orang yang dulunya menyiksa Ryo dan memiliki dendam pribadi dengannya. Beberapa bulan terakhir, kerajaan Beltram sedang berselisih dengan Kekaisaran Proxia. Untuk meredakannya, keluarga bangsawan Arbor mewakili kerajaan Beltram untuk bernegosiasi dengan Kekaisaran Proxia. Dan akhirnya, mereka berhasil membuat kerajaan Beltram berdamai dengan Kekaisaran Proxia. Karena keluarga kerajaan Arbor berhasil meraih prestasi besar tersebut, maka kekuasaan dan otoritasnya di daerah kerajaan pun semakin tinggi. Sementara itu, keluarga kerajaan Celia yaitu keluarga Claire memiliki masalah dan otoritas yang sangat rendah, bahkan terancam untuk hancur. Untuk menyelamatkan keluarganya, maka diusulkanlah pernikahan politik antara Celia dari keluarga Claire dan Charles dari keluarga Arbor. Dengan mereka berdua yang menikah, maka keluarga Claire dan Arbor dapat menjadi satu keluarga, dan nama baik keluarga Claire juga akan terselamatkan. Jadi meskipun Celia tak ingin menikahi Charles, ia tetap harus melakukannya demi menyelamatkan keluarganya. Sehari sebelum pernikahan Celia, Ryo akhirnya kembali ke kerajaan Beltram. Karena Ryo sudah lama meninggalkan Beltram, ia tak tahu apa-apa tentang kondisi kerajaan saat ini. Karena itulah ia bersama dengan Aishia terlebih dahulu mengumpulkan informasi. Saat malam tiba, Ryo dan Aishia menyelinap ke akademi dan pergi ke ruangan Celia. Namun ternyata, Celia tak berada di sana. Dengan bantuan sihir ilusi milik Aishia, Ryo kemudian menginterogasi dan menanyai seorang peneliti di akademi. Dari sinilah Ryo akhirnya mengetahui bahwa Celia akan menikah, serta alasan pernikahannya dan keberadaannya saat ini, yaitu di kastil kerajaan. Ryo dan Aishia kemudian mencari Celia di kastil. Dalam prosesnya, Aishia dalam bentuk rohnya yang tak terlihat oleh manusia terlebih dulu mencari lokasi Celia. Lalu setelah ketemu, Ryo pun menyelinap masuk ke ruangannya. Sementara itu, Celia yang sedang berada di ruangannya sedang memandangi surat dari Ryo dan berharap bisa bertemu dengannya. Tak lama kemudian, Ryo masuk ke kamar Celia dan menyapanya. Awalnya Celia tak mengenali Ryo, selain karena sudah sekitar 4 tahun mereka tak bertemu, warna rambut dan penampilan Ryo juga sudah sangat berubah. Namun meskipun begitu, Celia merasa bernostalgia saat melihatnya. Setelah Ryo menyebutkan namanya, Celia pun terkejut dan langsung memeluk Ryo.
Celia bahkan seolah tak percaya dan beberapa kali bertanya apakah ia benar-benar Rio sambil menangis bahagia. Setelah sekian lama, Rio dan Celia akhirnya bertemu kembali. Rio meminta Celia untuk menjelaskan situasinya, lalu bertanya padanya apakah ia menginginkan pernikahan ini. Di sini Celia menjawab hanya dengan menggunakan kata bahwa ia menyetujuinya, bukan dengan kata ia menginginkannya. Rio meminta Celia untuk menjawab jujur dan mengatakan bahwa ia bisa membawa Celia kabur dan hidup bersamanya jika ia menginginkan itu. Namun Celia juga memikirkan nasib keluarganya dan ia juga tak ingin membuat Rio terlibat dalam masalah. Karena itulah Celia kemudian menyuruh Rio pergi. Rio pun meninggalkan ruangan Celia dan kembali menemui Aisyah. Rio tak menerima semua ini, apalagi ia mengetahui bahwa orang yang akan menikahi Celia adalah seseorang seperti Charles Arbor. Rio pun berniat untuk mengacaukan pernikahannya besok. Keesokan harinya, pernikahan Celia pun digelar. Rio datang ke pernikahan Celia dengan menggunakan mantel dan menutupi dirinya. Saat Celia baru masuk dan berada di tengah ruangan, Rio langsung menembus penjagaan dan menjatuhkan Charles Arbor, serta menyandera Celia. Di tengah-tengah upacara pernikahan, Rio berperan sebagai penculik yang menyandera Celia. Saat itulah Rio kemudian berbicara dan sekali lagi meminta Celia untuk jujur, apakah ia menginginkan pernikahan ini. Selain itu, Rio juga menjelaskan bahwa jika Celia diculik di depan umum seperti ini, maka keluarganya tak akan disalahkan. Malahan keluarga Arbor lah yang disalahkan, karena pengaturan keamanannya kurang ketat sehingga Celia bisa diculik. Dengan begitu maka harusnya keluarga Celia akan aman, dan semua pihak akan menganggap pernikahan ini hancur secara tak terduga karena penculikan. Rio juga ingin agar Celia mengandalkannya. Celia pun memikirkannya, dan akhirnya ia pun dengan jujur memutuskan. Celia meminta pada Rio untuk membawanya pergi dari pernikahan ini. Rio pun menjawab, "Serahkan padaku." Setelah itu, Rio langsung berlari dengan cepat untuk kabur dari lokasi tersebut sambil menggendong Celia. Semua pasukan kerajaan segera mengejar Rio. Bahkan Alfred yang bergelar Raja Pedang dan pahlawan terpanggil Rui Shigekura juga ikut mengejar. Di tengah perjalanan, Rio menyerahkan Celia pada Aisyah dan menyuruhnya segera pergi menjauh dari kerajaan. Sementara Rio akan mengulur waktu menahan semua pasukan yang mengejarnya. Rio kemudian menahan para pasukan kerajaan dan terlibat pertarungan sengit melawan Raja Pedang Alfred dan pahlawan Rui Shigekura. Saat merasa Aisyah dan Celia sudah cukup jauh, Rio pun mundur dari pertarungan dan menghilang tanpa jejak. Sementara itu di suatu tempat, Celia dan Aisyah menunggu Rio menyusulnya. Saat Rio telah tiba, Rio menggendong Celia dan mereka bertiga pun terbang ke kerajaan sebelah, yaitu Kerajaan Galar, tepatnya di pinggiran kota Amande. Setelah tiba di lokasi tersebut, Rio mendirikan rumahnya dan tinggal di sana. Rio kemudian menceritakan semuanya pada Celia, mengenai perjalanannya selama ini, mengenai seni roh dan kekuatan luar biasa yang ia dapatkan, serta mengenai dirinya yang bereinkarnasi. Mulai dari sini, Celia akan tinggal bersama dengan Rio dan Aisyah. Celia juga menyamar dengan mengubah warna rambut dan penampilannya menggunakan artefak yang sama dengan yang digunakan Rio. Selain itu, ia juga membuat nama samaran yang akan ia gunakan saat di luar, yaitu Cecilia. Dan perlahan-lahan, kedepannya ia juga akan bertemu dengan harem Rio yang lainnya. Nah, mungkin itulah semua spoiler dan pembahasan seri Gensoke pada video kali ini. Jika kalian punya pertanyaan atau tambahan lainnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.